Ya waladi, kata Abdurrahman, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Diizinkan masuk surga. Allah ya, karena udah dekat dari surga. Dengan surga udah dekat, ibadah siang malam. Luar biasa. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Apa antum percaya dongeng-dongeng seperti ini? Sedangkan para sahabat Nabi, 10 sahabat diantaranya yang jelas keluar dari lisan Rasulullah, mereka dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan yang lainnya. Apakah mereka pernah, teman-teman, diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam surga ketika mereka masih hidup? Kemudian disebutkan juga dalam hadis tentang Ahlul Badar, orang-orang yang menjadi peserta perang Badar. Rasulullah bersabda tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut perang Badar. Apakah mereka semua pernah diizinkan masuk ke dalam surga, teman-teman? Tidak pernah. Lah apalagi kelas-kelas model kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Ketika saya, mungkin antum juga yang mungkin sama dengan saya, tidak percaya dengan dongeng-dongeng khurafat yang sebagian diklaim sebagai karomah para habaib, karomah para wali, maka kita sering dituduh seolah-olah tidak percaya dengan hal gaib. Subhanallah. Bahkan saya kadang dituduh tidak percaya dengan keberadaan Allah Azza wa Jalla yang maha gaib. Kemudian kadang kita dituduh tidak percaya dengan kisah Isra Mi'raj, kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Bahkan sering dituduh tidak percaya dengan surga dan neraka, tidak percaya dengan para jin. La ilaha illallah, teman-teman. Berarti mereka menyamakan seolah-olah keberadaan Allah Azza wa Jalla yang maha gaib, surga yang gaib, neraka yang gaib, para jin yang gaib, disamakan dengan dongeng-dongeng khurafat. Gimana ini, teman-teman, ya? Nih, saya tegaskan di dalam video ini, saya percaya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Saya percaya dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Demi Allah saya percaya surga dan neraka. Saya percaya seluruh hal gaib. Saya percaya adanya ruh meskipun ruh itu tidak tampak. Saya percaya alam jin. Semua hal gaib yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, dijelaskan oleh Rasulullah, saya percaya. Tapi saya tegaskan di sini, yang saya tidak percaya adalah dongeng-dongeng khurafat. Mana contohnya? Seperti di video tadi malam, ya, salah satu channel membuat narasi tentang Habib Lutfi yang katanya mampu membangun masjid dalam hitungan detik saja. Cering, langsung ada masjid. Itu kan sebuah kedustaan, dan itu bisa ditelusuri, teman-teman. Coba antum tonton video tadi malam dan antum telusuri di daerah mana waktu itu Habib Lutfi melakukan perjalanan, katanya untuk menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Kemudian di perjalanan mobilnya mogok, teman-teman, dan bertepatan juga masuk waktu zuhur. Kemudian di situ Habib Lutfi mengajak para santrinya yang menemani beliau untuk sholat zuhur. Kemudian para santrinya mengatakan di mana kita akan sholat, sedangkan di sini tidak ada masjid. Kemudian diceritakan di dalam narasi video tersebut, teman-teman, Habib Lutfi menengok sebelah kanan, tiba-tiba kita akan sholat di masjid ini yang jaraknya katanya 10 meter. Tiba-tiba cering, langsung ada masjid dalam kondisi yang utuh. Lah ini mau dikatakan sebagai karomah, kemudian disamakan dengan gaibnya Allah Azza wa Jalla. Lalu kita dituduh tidak percaya dengan Allah Azza wa Jalla, tidak percaya dengan surga neraka, tidak percaya dengan kisah Ashabul Kahfi, kisah Isra Mi'raj, para jin, surga dan neraka. Ini nggak nyambung, teman-teman, ya. Orang-orang yang menuduh kita seperti ini tidak percaya dengan Allah Azza wa Jalla lantaran kita tidak percaya dengan dongeng-dongeng khurafat yang mereka klaim sebagai karomah. Ini butuh pencerahan, teman-teman. Ini sudah kritis. Ini orang-orang seperti ini kritis dan mengkhawatirkan, teman-teman. Sangat mengkhawatirkan orang-orang yang menuduh kita tidak percaya dengan Allah Azza wa Jalla, tidak percaya dengan para jin, tidak percaya dengan surga neraka, tidak percaya dengan kisah Ashabul Kahfi, kisah Isra Mi'raj, lantaran kita tidak mempercayai dongeng-dongeng khurafat yang sebagian di antara mereka mengklaim sebagai karomah. Nah, ini teman-teman satu video lagi, dan ini luar biasa juga, teman-teman, dongeng khurafatnya. Ada seorang Habib menceritakan karomah seorang waliullah. Waliullah ini masih hidup, tapi Allah Azza wa Jalla mengizinkannya, katanya, masuk ke dalam surga. Subhanallah. Apa antum percaya? Ya, apa antum percaya dongeng-dongeng seperti ini?
Sedangkan para sahabat Nabi, 10 sahabat diantaranya yang jelas keluar dari lisan Rasulullah, mereka dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan yang lainnya. Apakah mereka pernah, teman-teman, diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam surga ketika mereka masih hidup? Kemudian disebutkan juga dalam hadis tentang Ahlul Badar, orang-orang yang menjadi peserta perang Badar. Rasulullah bersabda tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut perang Badar. Apakah mereka semua pernah diizinkan masuk ke dalam surga, teman-teman? Tidak pernah. Lah apalagi kelas-kelas model kita. Maka inilah yang menyebabkan kita menyebut ini adalah dongeng-dongeng khurafat dengan cara perbandingan, yaitu kemuliaan para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga pun tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Akan tetapi orang di zaman sekarang yang mengklaim dirinya sebagai seorang waliullah, ya, disebut sebagai seorang habaib, kadang-kadang karomahnya melebihi mukjizat para nabi, kemuliaan para sahabat Nabi yang jelas-jelas dijamin masuk surga. Coba teman-teman kita lihat sama-sama videonya. Kembali kepada Abdurrahman As-Segaf. Abdurrahman As-Segaf. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah. Diizinkan oleh Allah masuk surga. Subhanallah. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Mahdar disuruh untuk mijit kaki beliau. Pijit kaki. Heran, kok gak seperti biasanya abah ini. Kakinya warna kuning, kayak dikasih za'faron gitu. Baunya harum. Abah, ini warna apa? Dari mana abah ini? Dan ini minyak wangi, gak pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana ini? Ya waladi, kata Abdurrahman, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Diizinkan masuk surga. Ya. Karena udah dekat dari surga. Surga udah dekat, ibadah siang malam. Luar biasa. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Bau rumputnya itu, Pak. Husyat bit thayyibat. Bau rumputnya seperti itu. Bau rumahnya gimana? Bau bidadarinya gimana? Wah, mirip sama bidadari sampean. Luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan Habib Abdurrahman setelah bercerita mendapat kemuliaan dari Allah itu? Menangis, Pak. Nangis. Jadi bingung putranya, kenapa kok nangis wahai abah? Ini karamah. Ini menunjukkan abah orang mulia. Qala ya waladi, apa takut? Takut? Masih hidup masuk surga, masih takut? Takut apa? Takut ini istidraj. Ini hanya saya sekarang dimasukkan surga, tapi nanti habis mati saya masuk neraka. La ilaha illallah. Saya terkadang jujur, ini pandangan pribadi saya. Apa sih yang dipelajari oleh orang-orang ini? Apa kitabnya? Kok berbeda dengan keumuman kaum muslimin, ya? Rata-rata kaum muslimin tidak pernah mengakui ada orang bisa dimasukkan ke dalam surga, apalagi manusia-manusia di zaman sekarang ini. Sedangkan sebagaimana yang saya katakan di awal, para sahabat Nabi diantaranya, ya, yang masyhur lah yang kita sebutkan, ya, 10 diantaranya para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga disebutkan langsung oleh Rasulullah, ya. Apakah mereka pernah, ya, satu kali saja diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla atau dimasukkan ke dalam surga ketika mereka masih hidup? Coba tunjukkan riwayatnya. Tidak ada, teman-teman. Bahkan Rasulullah jelas bersabda tentang peserta perang Badar tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut perang Badar. Masya Allah. Mereka jelas dijamin masuk surga, teman-teman. Bahkan ketika perang Badar itu disebutkan dalam riwayat, malaikat pun ikut berperang menyertai Nabi Muhammad, menyertai para sahabat Nabi. Itu saking mulianya mereka, ya.
Akan tetapi tidak ada riwayat yang menyebutkan di antara mereka, meskipun mereka dijamin masuk surga, lalu diperlihatkan surga oleh Allah Azza wa Jalla ketika mereka masih hidup, ya. Mereka hanya mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa mereka adalah calon penghuni surga, dan kabar itu pasti benar karena itu keluar dari lisan Rasulullah. Kalau yang begini, ya, apa iya kita akan katakan ini adalah sebuah karomah? Lalu nanti kalau kita tidak mempercayai hal-hal seperti ini, dongeng-dongeng khurafat seperti ini, kita dituduh tidak percaya dengan hal gaib, tidak percaya dengan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Lalu disamakan nanti dengan kisah Isra Mi'raj, disamakan dengan kisah Ashabul Kahfi. Tentu tidak sama. Ini jauh sekali, jauh antara langit dan bumi, ya. Kisah Isra Mi'raj disebutkan di dalam Al-Quran, itu firman Allah, kemudian disebutkan dalam hadis, kemudian dijelaskan oleh para ulama. Kisah Ashabul Kahfi disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah, wajib untuk dipercayai. Masa kamu bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat nabi, tapi kehebatanmu lebih daripada para nabi dan para rasul, bahkan melebihi para sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga. Apa kelebihanmu dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Abi Rabah yang jelas dimimpikan terompahnya berada di dalam surga, ya? Apa kelebihannya kita ini di zaman sekarang ini? Lalu seenaknya membuat dongeng-dongeng mengatakan tadi malam, ya, wali ini, habib ini diizinkan masuk ke dalam surga, melihat-lihat surga. La ilaha illallah, teman-teman, ya. Masa iya hal-hal seperti ini didiamkan, ya? Wajib untuk dibantah, teman-teman, karena ini adalah jelas sebuah kebohongan. Dan jangan sekali-kali antum menyebarkan dongeng-dongeng seperti ini. Kalau antum sebarkan dengan tujuan untuk membantah, menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah kebohongan, tidak masalah. Tapi kalau antum ikut serta menyebarkan, ya, kemudian antum membenarkan, maka antum termasuk di situ wala ta'awanun 'alal itsmi wal 'udwan. Maka antum termasuk tolong-menolong dalam perkara kemaksiatan dan permusuhan. Kemudian antum juga kalau menyebarkan hal-hal seperti ini kemudian membenarkan, maka terkena juga antum dengan sabda Rasulullah, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah orang itu dikatakan sebagai seorang pendusta, kadzab, karena dia selalu menyebarkan apa yang dia dengar. Baru dengar cerita seperti ini disebarkan, kemudian dibenarkan. Tapi kalau antum justru sebaliknya menyebarkan berita-berita seperti ini dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebatilan dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini benar, teman-teman, karena tujuan kita untuk mengedukasi agar masyarakat banyak terselamatkan, terutama orang-orang yang selama ini menonton video-video seperti ini dan membenarkan. Tidak masalah. Sama halnya apa yang saya lakukan saat ini. Insya Allah tujuan kita untuk mengedukasi, untuk membantah, yaitu kebohongan-kebohongan mengatasnamakan karomah-karomah para wali. Cukup kita berkaca, teman-teman, kepada para nabi, para rasul, sahabat nabi, dan para ulama-ulama terkenal, teman-teman, akan keilmuannya. Pernah tidak kita mendapatkan satu kisah saja, riwayat sahihkah, palsukah, dhaifkah, tidak akan mungkin antum temukan di antara mereka pernah mengatakan atau mengklaim dirinya masuk ke dalam surga atau diizinkan masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu menjadi perbandingannya, teman-teman, ya. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi edukasi bagi kita semua. Mohon maaf, teman-teman, jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya manusia biasa, pasti akan berbuat kesalahan juga. Semohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla maafkan saya dan memaafkan antum semua. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.